Saudara, 3 korban tewas dalam kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat telah dimakamkan. Keluarga korban kini menggelar doa bersama dan juga tahlilan di rumah duka di Depok, Jawa Barat. Hingga Minggu malam, kerabat dan juga pelayat terus berdatangan ke rumah duka 3 korban tewas dalam kecelakaan bus yang digunakan oleh para pelajar ini, saudara. Selain untuk berbela sungkawa, kedatangan pelayat juga untuk mengikuti doa bersama dan juga tahlilan yang digelar oleh keluarga korban. Karena rumah ketiga korban yang berdekatan, maka doa dan juga tahlilan digelar secara bersamaan di rumah duka dan juga di masjid setempat. Saudara, sopir bus pembawa rombongan SMK dari Depok mengungkap bagaimana detik-detik bus terguling di daerah Ciatar Subang, saudara. Sementara itu, saksi mata menyebut ia menduga ada mati mesin sehingga alami kecelakaan. Itu langsung datang rentangan dengan personel prek, ya kan, sampai menjegrem sambil tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin total habis. Karena kalau saya teruskan untuk mengalami jalan saya itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan, saya klakson tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak. Dari arah Bandung menuju Subang, mobil itu kelihatannya mati lampunya, dia cuma pakai lampu hazard doang. Bis tuh. Terus supir banting setir ke kiri, sempat banting setir ke kiri. Setelah itu nabrak kendaraan Daihatsu Verosa. Nah, habis itu terguling ke kanan, langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor. Saya ngiranya mati mesin sih. Mati mesin, saya ngiranya lah mati mesin karena nggak ada klakson, nggak ada apa gitu. Nyelonong kenceng nggak saat itu? Kenceng banget sih enggak ya, cuman karena pas terbalik tuh kenceng, pas terbalik kenceng. Lalu bagaimana, saudara, investigasi kecelakaan maut bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat ini? Kita sudah bersama dengan Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Edwin. Pak Edwin, tadi sudah dilakukan olah TKP oleh polisi begitu, kemudian tidak ditemukan jejak rem begitu salah satu hasil olah TKP-nya. Tindak lanjut setelah olah TKP ini apa, Bang? Baik, yang pertama kita sudah melaksanakan olah TKP tadi pagi dan beberapa rangkaian olah TKP ini untuk menyamakan ataupun mencari fakta-fakta baru terkait dengan kejadian kecelakaan yang tentunya sudah banyak beredar di media terkait dengan pernyataan supir ataupun keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Dan dari hasil pemeriksaan yang kita laksanakan dan hasil olah TKP, kita mencatat bahwa yang pertama bus itu berhenti di Tangkuban Perahu. Kemudian pada saat berhenti di Tangkuban Perahu, supir sudah merasakan bahwa adanya ketidakberesan pada fungsi rem. Supir kemudian meminta untuk perbaikan di fungsi rem. Pada saat di Tangkuban Perahu, supir kemudian menelpon mekanik untuk diperbaiki di Tangkuban Perahu. Kemudian supir melanjutkan perjalanan sekitar pukul 17 itu ke rumah makan Bang Jun, itu sekitar 1 kilo sebelum tempat kejadian perkara. Pada saat perjalanan dari Tangkuban Perahu sampai ke rumah makan Bang Jun, ternyata ada fungsi rem yang kemudian berkurang, yaitu
tekanan angin pada fungsi rem. Pak Edwin, Dan berarti memang adanya fungsi rem yang tidak berfungsi itu sudah diketahui oleh sang sopir jauh sebelum kecelakaan terjadi ya? betul sekali. Oh. Jadi sejak dari perjalanan dari alun-alun Bandung ke Tangkuban Perahu, supir sudah merasakan rem dalam posisi cukup dalam, sehingga dia meminta perbaikan pada saat berada di Tangkuban Perahu. Dan saat itu sudah diperbaiki dan sudah dinyatakan sudah oke belum? Atau belum? Eh, kita masih mencari mekanik yang pada saat itu memperbaiki kendaraan, karena supir masih belum memberikan keterangan data mekanik yang memperbaiki kendaraan tersebut. Tentunya Baik. ke depan akan segera kita cari dan kita minta keterangan. Tentu ini Kemudian juga yang kalau berikutnya- seandainya hasil olah TKP dari pihak kepolisian seperti ini, tentu akhirnya bertolak belakang begitu dengan apa yang disampaikan oleh pihak sekolah yang tadi juga kita dengarkan bersama bahwa kondisi bus itu dinyatakan cukup layak gitu, bahasanya cukup layak gitu. Baik, dari hasil penelitian dokumen yang ada, bahwa kendaraan tersebut yaitu kendaraan jenis bus tahun pembuatan 2006. Kemudian kendaraan tersebut, kemudian kita cek uji berkalanya, ini sudah uji berkalanya sudah tidak berlaku lagi pada tanggal 6 Desember 2023. Oke. Untuk bentuk bis itu memang dalam keadaan baik karena ada perubahan karoseri ataupun perubahan rangka bis, casingnya berubah. Tapi untuk kondisi kendaraan itu kendaraan tua dan untuk layak jalannya sudah tidak berlaku lagi 6 Desember 2023. Oke, ini yang harus digarisbawahi, tidak berlaku lagi ya layak jalannya. Terkait dengan rangka bis ini juga senada dengan apa yang disampaikan KNKT ya Pak Edwin, bahwa ada perubahan spesifikasi badan bus, begitu ya Pak? Betul sekali, ada memang perubahan karoseri, yang kemudian perubahan karoseri ini tentunya apabila dia diuji layak jalan harus ada SRUT dulu, surat registrasi uji tipe, itu belum dilakukan. Oke. Sehingga surat registrasi uji tipe ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana karoseri itu disandingkan dengan sasis, sistem rem, sistem gerak kendaraan, sehingga kendaraan ini dapat berkendara dengan berkeselamatan. Namun uji kelayakan jalannya sudah tidak dilakukan lagi dari tanggal 6 Desember 2023. Oke, uji kelayakan tidak dilakukan lagi. Kemudian tadi sebelum kecelakaan ada kondisi rem yang tidak berfungsi meskipun sudah diminta lakukan perbaikan. Dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang diperoleh ini, akankah pihak kepolisian menetapkan tersangka terkait dengan kecelakaan yang menyebabkan 11 korban jiwa ini? Baik, penyebab kecelakaan itu ada 4, yaitu perilaku pengemudi, kemudian kondisi kelayakan jalan kendaraan, kondisi jalan atau kondisi lingkungan. Jadi kita masih mencari faktor yang paling dominan dari 4 faktor ini. Namun ada 2 faktor yang kita soroti, yaitu perilaku pengemudi. Dalam hal ini pengemudi sebenarnya tahu bahwa kendaraan ini sudah bermasalah remnya dan dia kemungkinan besar memahami resiko yang akan terjadi apabila dia tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian kita juga menyoroti terkait kondisi layak jalan kendaraan. Ini juga penting yang harus kemudian kita angkat karena para pengusaha ini tentunya berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap kondisi layak jalan kendaraan, sehingga dia menjamin bahwa penumpang yang akan ikut di dalam bis tersebut
dapat selamat dan dapat diberikan pelayanan terbaik. Demikian. Baik, tentu tidak ingin mendahului penyelidikan dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi jika dari apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Edwin, bisa dikatakan kemungkinan jika ada tersangka yang nanti ditetapkan oleh polisi, berarti sopir yang kemungkinan sopir dan juga pihak penyedia jasa layanan bus ini. Betul sekali. Nanti ke depan kita akan secara berkelanjutan melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, terutama untuk mendengarkan pendapat dari para ahli untuk menguatkan hasil penyidikan yang kita laksanakan. Baik, kita nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini, karena kasus kecelakaan ini telah menewaskan 11 orang. Terima kasih. Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Edwin.